Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi. Dalam video kali ini saya ingin sharing sekaligus menjawab pertanyaan teman. Bagaimana sih cara merawat aglonema kok bisa kelihatan cantik, segar kayak begitu gitu. Jadi teman-teman, seperti pada video saya sebelumnya, bahwa dalam memelihara aglonema itu cukup hanya miliki satu modal saja. Nah, apa itu? Cukup Anda itu hobi dengan merawat aglonema. Nah, kalau sudah Anda hobi, insya Allah dah hal-hal yang ribet atau hal-hal yang berat itu akan menjadi ringan semuanya, tidak terasa berat. Karena memang si ratu daun ini agak sedikit rada-rada manja lah gitu dalam hal kita merawatnya. Seperti kita ketahui bersama juga bahwa habitat asli daripada aglonema ini sendiri adalah berada di hutan. Kita tahulah keadaan hutan tuh seperti apa. Jadi suasana udaranya itu terasa cukup sejuk gitu, menyenangkan, menyegarkan. Kemudian medianya itu tidak tidak becek, dia cukup lembab. Jadi kelembabannya itu cukup tinggi, dan aglonema ini membutuhkan media yang cukup lembab saja, tidak mau dia yang terlalu basah ataupun terlalu becek. Jadi teman-teman, hal pertama yang harus diperhatikan dalam merawat aglonema itu adalah medianya. Karena memang hal pertama yang sangat dibutuhkan itu adalah media, karena dari media itulah nutrisi atau unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh aglonema itu bisa terpenuhi. Nah, media yang seperti apa sih yang dibutuhkannya? Ya seperti yang sama-sama kita tahu bahwa aglonema itu tidak mau medianya itu terlalu becek atau terlalu basah. Jadi dia cukup membutuhkan medianya itu tuh lembab, sehingga para pecinta aglonema, media itu benar-benar sangat diperhatikan. Porositas daripada media itu sangat diperhatikan, ya, agar air penyiraman itu tidak terperangkap di dalam medianya, tidak terperangkap di dalam potnya gitu. Jadi pada saat penyiraman, air penyiraman itu tergerus keluar dari bawah pot, sehingga air yang kita siram itu hanya membasahi media yang ada. Kemudian yang kedua, penyiraman. Nah, intensitas penyiraman seperti apa sih yang dibutuhkan oleh aglonema? Nah, seperti tadi, media dia tidak terlalu membutuhkan media yang becek atau basah. Dia hanya membutuhkan media yang lembab. Sehingga penyiraman untuk aglonema itu masing-masing pecinta juga berbeda-beda, bervariasi. Ada yang 3 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, bahkan ada yang 1 minggu sekali. Seperti halnya saya. Ya saya akan melakukan penyiraman itu saya harus mencek dulu medianya. Sudah kurangkah kelembabannya, sudah keringkah medianya, baru itulah aglonema yang akan saya siram. Kemudian selanjutnya, hal apa lagi sih yang perlu kita perhatikan untuk merawat aglonema kita? Yaitu penempatan. Nah, aglonema tidak membutuhkan penyinaran sinar matahari sepanjang hari, apalagi matahari yang sangat panas itu dia sangat anti sekali, sangat tidak suka dengan suasana atau udaranya itu tuh panas gitu. Jadi tidak suka, sehingga aglonema itu biasa para pecinta aglonema atau petani aglonema akan menaungi aglonema mereka dengan paranet mungkin, atau dengan menyimpan aglonema itu di bawah pohon-pohon yang rindang yang ada di halaman rumahnya. Karena seperti itulah habitat aslinya di hutan. Jadi dia berada di bawah naungan pohon-pohon yang rindang, sehingga sepanjang waktu keadaan udara di sekitarnya itu tuh terasa sejuk gitu. Jadi
harus selalu dinaungin gitu. Apakah kita simpan di teras rumah kita atau di bawah paranet, kita bikin paranet di atasnya, kita atapin, atau kita simpan di bawah pohon yang rindang mungkin yang ada di halaman rumah kita. Kemudian penyinaran sinar matahari. Memang aglonema ini memang tidak membutuhkan matahari, apalagi matahari yang panas, suasana yang sangat panas itu dia sangat tidak suka gitu. Dia alergi dengan matahari yang sangat panas. Tetapi matahari pagi itu sangat dibutuhkan karena matahari itu akan membantu aglonema kita untuk meningkatkan fotosintesisnya agar lebih maksimal lagi. Yaitu matahari yang cukup lembut, itu mungkin matahari yang ada pada jam 7 mungkin yang biasa saya lakukan itu sekitar jam 7 sampai jam 9 itu masih cukup lembut sinar matahari dari jam 7 sampai jam 9. Dan yang biasa saya lakukan ya itu saya akan melakukan penjemuran aglonema saya dari sekitar 1 jam, cukup 1 jam sehari, dari jam 7 sampai jam 8 atau dari jam 8 sampai jam 9. Lebih dari jam 9 itu sudah mulai terasa panas matahari. Nah, kalau kita menjemurnya lebih dari jam 9, biasanya itu daunnya itu langsung terlihat lemas gitu. Nah, takut nanti daunnya akan terbakar kalau kita menyinari atau menjemur aglonema kita pada matahari-matahari yang cukup panas. Sementara daun inilah yang kita rawat, kita jaga, kita pelihara agar mengeluarkan pesona dari aglonema itu sendiri. Kemudian apalagi yang membuat, hal apalagi yang diperlukan oleh aglonema kita agar dia mengeluarkan pesona daunnya, keindahan daunnya. Ya mungkin yang terakhir itu adalah pemupukan. Karena kita istilahnya memaksa memindah aglonema ini dari habitat aslinya itu pindah ke halaman depan rumah kita, katakanlah begitu. Sehingga kita harus membuat keadaan atau habitat yang ada di halaman rumah kita minimal mendekati keadaannya di habitat aslinya tadi. Jadi karena unsur-unsur haranya yang ada di dalam media itu mungkin cukup terbatas, karena kita biasanya menanam aglonema kita di dalam pot. Jadi unsur-unsur hara yang ada di dalam pot itu sudah pastilah cukup terbatas. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atau unsur-unsur haranya itu, makanya kita lakukan pemupukan. Nah, jadi pupuk itu ya macam-macam. Ada pupuk majemuk, ada pupuk untuk untuk akarnya, untuk daunnya, untuk menghilangkan jamur, untuk menghilangkan bakteri gitu. Jadi itu akan kita bahas di video saya berikutnya. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan dalam perawatan aglonema kita agar aglonema kita menghasilkan atau memancarkan aura pesonanya, karena dia ini dijuluki ratu daun. Jadi daunnya inilah yang sangat indah, sangat luar biasa, yang membuat hati kita itu bahagia apabila kita memandang atau melihat aglonema kita itu bisa tumbuh sehat, cantik, subur, rimbun. Apalagi kita melihat jarum-jarum kecil yang muncul di medianya, itu adalah sesuatu banget lah bagi kita pecinta aglonema. Kita merasa bahwa kita cukup berhasil dalam merawat aglonema kita. Teman-teman, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan pada video kali ini. Saya berharap apa yang saya sharing ini bermanfaat bagi saya secara pribadi dan juga bagi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.